Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Adibul Umam selaku guru PAI di SMP Negeri 2 Bangil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menghadapi era digitalisasi dalam pendidikan agama Islam. Nah, sebelum mungkin masuk pada sesi pertanyaan yang ingin saya tanyakan, saya ingin memberitahukan profil tentang Bapak Muhammad Adibul Umam. Beliau ini lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Nah, kemudian beliau langsung mengajar ya Pak di SMP Negeri 2 Bangil sampai sekarang. Nah, itu dia mungkin profil singkat tentang beliau Bapak Muhammad Adibul Umam. Nah, langsung saja ya Pak. Jadi tema kali ini yaitu tentang menghadapi era digitalisasi dalam pendidikan agama Islam. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama tentang apa sih era digitalisasi itu dan bagaimana hal tersebut itu dapat mempengaruhi dalam pendidikan. Era digitalisasi yang dimana era tersebut adalah memakai digital semua, seperti memakai smartphone, memakai komputer, memakai laptop. Itu yang dinamakan dengan era digitalisasi. Kalau era bagaimana dengan mempengaruhi pendidikan, era digitalisasi ini ya begitu mempengaruhi sekali, sangat berpengaruh. Karena kenapa? Di dalam digitalisasi tersebut kita bisa menemukan seperti e-book yaitu buku digital, yang dimana buku ini bukan buku fisik, akan tapi buku dalam bentuk digital. Jadi kita bisa mengaksesnya lewat HP, lewat smartphone. Dan adapun kalau secara keseluruhan mungkin ada yang namanya jurnal. Adapun juga sekarang sudah ada aplikasi pendidikan yang sangat membantu untuk bertemu secara tidak langsung, yaitu bertemu secara online, bisa lewat Zoom atau lewat Google Meeting, Google Classroom, semua itu fasilitasnya sudah terpenuhi. Seperti itu. Oke, jadi era digitalisasi yaitu era di mana saat ini semuanya itu menggunakan teknologi. Jadi pendidikan saat ini tidak dapat terpisahkan oleh teknologi sekarang, seperti halnya dengan HP, komputer, laptop, dan lain-lain. Dan memang digitalisasi ini dalam dunia pendidikan itu sangat penting ya, yang dimana digitalisasi ini dapat membantu guru maupun siswa dalam memahami materi pembelajaran yang tadi telah disebutkan, yaitu kita bisa mengakses e-book atau buku digital, yang mana dulu kan kita susah ya mencari buku, harus pergi ke toko buku, harus ke perpus. Tapi sekarang sudah sangat enak, melalui HP kita bisa mengakses buku tersebut dari mana saja. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak, seberapa penting sih digitalisasi ini dalam pendidikan agama Islam? Seberapa penting dalam pendidikan agama Islam era digitalisasi? Ya, ini sangat penting sekali. Bukan hanya
di dalam pendidikan agama Islam. Semua pendidikan ini sangat penting sekali era digitalisasi. Supaya apa? Kita lebih mudah, lebih fleksibel untuk mengakses apa yang kita cari dalam pendidikan agama Islam. Kita bisa mencarinya lewat browsing, kita bisa mencari e-book, kita bisa mencari jurnal. Ya itu sangat penting sekali karena itu tidak ada pada waktu dulu. Sekarang kan lebih mudah mencari ini, cari aja di online, nanti ketemu. Jadi ya mungkin itu lebih efektif dan lebih menarik menurut saya ya. Sangat efektif, apa namanya, tidak tidak terlalu rumit. Kalau dulu kan kita harus mencari ke perpus, nyari bukunya, nyari-nyari di toko buku, kalau nggak ada di toko buku mungkin di pasar loak. Kalau sekarang kan sudah ada, jadi nyari di e-book, bisa lewat YouTube atau lewat sebagainya. Oke. Jadi memang dalam pendidikan agama Islam ini sangat penting sekali ya untuk beradaptasi dengan era digitalisasi saat ini, yang mana dengan adanya digitalisasi pembelajaran itu bisa jadi lebih efektif dan juga lebih menarik ya, dengan menggunakan media-media seperti YouTube terus dan lain sebagainya, yang mana siswa ini lebih aktif daripada tanpa menggunakan teknologi. Nah, kemudian Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja sih alat atau platform media yang digunakan di SMP Negeri 2 Bangil? Kalau alat mungkin ada seperti halnya proyektor. Adapun alat ya laptop, ya HP, dan tripod, seperti itu alat yang biasa digunakan. Sedangkan kalau platform itu platform digital yang mungkin kita bisa mengakses lewat YouTube. Akan tetapi tetap dalam pengawasan. Jadi tidak bisa mengakses secara secara suka-suka karena ada pengawasannya. Ya mungkin bisa lewat YouTube ataupun platformnya ya bisa lewat Google, seperti itu. Oke. Jadi alat yang digunakan di SMP Negeri 2 itu banyak ya. Tadi juga ada media alat proyektor, kemudian siswa itu menggunakan HP dan juga terkadang menggunakan laptop. Tetapi dalam proses pembelajaran itu tetap diawasi ya Pak. Iya. Tetap dalam pengawasan para guru. Jadi para siswa ini tidak sembarangan lah dalam menggunakan teknologi saat ini, menggunakan HP, laptop dan lain sebagainya. Kemudian media yang digunakan tadi melalui YouTube, tetapi juga pemilihan video YouTube ini juga harus sesuai lah dengan materi pendidikan agama Islam. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keempat, Pak, apakah ada perubahan dan dalam minat dan pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi tadi? Ya namanya perubahan itu pastinya ada. Yang sebelumnya menjadi biasa saja sekarang menjadi luar biasa alias menjadi antusias. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak itu penasaran. Kalau misalkan lagi nyiapkan proyektor, mau melihat gambar apa nanti, mau melihat video apa nanti, itu anak-anak sudah mulai penasaran. Kalau sudah videonya tayang, itu juga menjadi penasaran. Oh, jadi gambarannya seperti ini, dan itu menjadi lebih efektif. Tidak perlu mengangan-angan.
Kita bisa melihat, oh ini loh contohnya, ini contohnya benda seperti inilah. Jadi bisa enak. Jadi tidak perlu dengan mengangan-angan. Seperti itu. Oke, jadi dengan menggunakan teknologi berbasis digital tadi ternyata dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa ya. Iya. Ya, jadi sangat berpengaruh. Yang mana sebelum menggunakan semisal dengan proyektor, nah siswa itu kan merasa cepat bosan ya kalau pembelajaran hanya dengan ceramah, tetapi dengan memanfaatkan teknologi digital, siswa itu lebih antusias. Seperti mungkin contoh ditampilkan video dari YouTube tentang sejarah Islam. Nah, dari situ siswa bisa memerhatikan video tersebut dengan cermat ya, bagaimana sih kejadian sejarah Islam pada waktu itu. Nah, berbeda ketika siswa itu hanya diberikan metode ceramah, mungkin terkadang siswa itu kan cepat mengantuk ya Pak, Ya, bosan cepat bosan. Nah, jadi memang penggunaan teknologi digital ini sangat mempengaruhi minat dan pemahaman siswa. Nah, kemudian Pak, apa aja sih tantangan guru PAI dalam menghadapi era digitalisasi saat ini? Untuk tantangan, ya mungkin bisa dari data-data kita, data-data privasi kita. Itu kan biasanya kan ada cyber hacker itu, ada hacker-hacker itu sangat mengganggu sekali adanya seperti itu sangat tantangan sendiri. Adapun jaringan internet yang tidak memadai, yang biasanya terkadang terbatas karena lemot, ya mungkin tantangannya hanya itu saja sih yang pernah dialami. Oke, jadi memang tantangannya memang cukup kompleks ya. Jadi terkait dengan terkadang kecepatan internet yang kurang stabil, lemot, nah itu kan juga mengganggu dalam proses pembelajaran, dan juga lebih hati-hati lagi terhadap data-data yang telah disimpan di dalam mungkin dalam Google Drive atau Google Classroom, agar data yang telah kita simpan tersebut nggak bocor oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian Pak, mungkin yang terakhir, apa sih strategi bagi guru PAI untuk menghadapi era digitalisasi saat ini? Strategi untuk menghadapi era digitalisasi, mungkin strategi yang pertama yang biasa saya pakai, yang mungkin sebagai guru ini saya harus mengikuti perkembangan era digital, bagaimana memakai cara ini, bagaimana memakai software ini. Dengan cara apa kita bisa tahu cara memakai itu? Ya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi ya harus belajar dulu, harus belajar lagi. Ya mungkin belajarnya lewat buku, ya sekarang belajar era digitalisasi, bagaimana menggunakan aplikasi ini, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dengan baik gitu. Yang kedua, strategi saya mungkin membuat pelajaran ini ya begitu menarik. Ya salah satunya lewat tadi video, lewat gambar, ataupun bisa lewat dengan musik, dengan lagu-lagu yang tentang lagu-lagu ya mungkin ya istilah seperti itulah, lagu kebangsaan, bagaimana kita bisa mengaku lagu kebangsaan di Timur Tengah yang berbeda di Indonesia. Ya mungkin ada lagi sih yang ketiga, dalam sehabis itu tadi saya ini juga melibatkan siswa untuk berpresentasi
berpresentasi lewat Excel, Microsoft Word seperti itu, supaya siswa ini juga mengikuti lewat belajar lewat Microsoft Word, Microsoft Excel seperti itu, biar siswa ini mengikuti era digitalisasi juga seperti itu. Oke. Jadi tadi telah disebutkan ya bahwa ada beberapa strategi bagi pendidik bagaimana sih untuk bisa mengikuti era digitalisasi pada saat ini. Yang pertama, sebagai guru itu harusnya mengikuti pelatihan-pelatihan digitalisasi yang mungkin dari les yang berbayar maupun yang gratis yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Kemudian membuat video atau konten yang menarik dalam pembelajaran PAI, seperti menggunakan gambar, terus video-video ataupun musik yang sekiranya siswa itu lebih antusias ya dalam melakukan proses pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga tadi harus juga melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya guru yang berperan dalam proses pembelajaran, tetapi siswa juga harus ikut aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu lebih bisa mandiri ke depannya agar proses pembelajaran ini bisa menjadi dua arah, antara guru dan siswa ini lebih komunikasinya mungkin bisa menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu saja Pak, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan menghadapi era digitalisasi dalam pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja, selebihnya dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan obrolan santai atau podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.